Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa berdoa. Pada kesempatan ini yang kalian sangat alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan ngobrol berdua dari orang Muslim dengan materi. Pink gitu, pink gitu. WA. Bahwa menikah sebagai sumber dalam pernikahan. Oleh narasumber itu berbagi sebelum kita masuk ke acara ini, silakan dibacakan video yang dahulu. Ini sesuatu dengan kelas pendidikan S1 dari semua universitas online manajemen pendidikan. Untuk posisikan waktu kita akan berkumpul kita berdua bersama Optimus Pandega untuk introduksi saya sebenarnya. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SPP dan Penjaga Sukses kami, yang terhormat Ibu dan Bapak Wakasek, beserta rekan-rekan guru yang hadir saat ini, yang saya banggakan. Terima kasih telah mengikuti kegiatan telah antusias mengikuti kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik dari tentang tema awal pendidikan sebagai perencanaan berbasis data. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita tanpa guna suatu apapun. Tidak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibu dan Bapak, tadi sudah disampaikan suaranya kedengaran tetapi tidak jelas, bisa ditutup nggak? Ada argumen yang di rumah. Oke, kita lanjut. Ibu dan Bapak, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Mas tadi, yaitu rapor pendidikan merupakan perencanaan berbasis data. Ini adalah salah satu topik materi yang ada di PMM yang saya sudah selesaikan. Aktivitasnya itu berupa refleksi diri tentang rapor pendidikan. Saya akan kasih dulu. Nah, kemudian rapor pendidikan itu apa sih? Apakah rapor pendidikan itu alat untuk menjadi suatu satuan pendidikan dikatakan jelek, bagus berdasarkan rapor pendidikan? Nah, kita lihat bahwa rapor pendidikan itu bukan suatu alat untuk menilai jelek atau bagus, ya, tetapi rapor pendidikan itu adalah ringkasan capaian mutu dan layanan satuan pendidikan beserta laporan secara keseluruhan yang ditampilkan pada beragam rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu menampilkan kondisi suatu satuan pendidikan, apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan itu bukan merupakan suatu penilaian jelek atau bagus, ya, tetapi dijadikan bahan untuk refleksi dan bukan untuk dibanding-bandingkan dengan satuan pendidikan yang lain. Nah itu. Nah, untuk pemerintah, rapor pendidikan ini adalah platform yang menyediakan informasi proses pendidikan, indikator yang terdiri dari pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemdikbud yang digunakan untuk menilai kinerja
sehingga muncullah nanti bos kinerja itu. Tetapi itu bukan berarti yang dapat bos kinerja itu sudah baik daripada yang lain dibandingkan sudah dapat sales enggak. Jadi kita nggak usah lihat orang lain mungkin. Pokoknya fokus dengan dapat pendidikan kita, kemudian kita refleksi, kita evaluasi, dan kalau ada yang perlu ditingkatkan, kita tingkatkan lagi. Gitu. Nah ini, ya, fungsi utama rapat pendidikan bagi satuan pendidikan yaitu bahwa satuan pendidikan dapat melihat elemen secara detail, elemen kombinasi sehingga dapat menggali kondisi keadaan dan proses pembelajaran di lingkungan masing-masing. Seperti tadi kita secara bersama dari faktornya yang 6 pilar itu kita sudah lalu. Tetapi dari 6 pilar itu ada indikator-indikator atau elemen-elemen lagi. Itu banyak, ya. Nah nanti kita bisa lihat seperti apa proses pendidikan dari bentuk Excel-nya. Nah ini, nah sehingga ketika kita sudah menganalisis rapor pendidikan, kita itu bisa melakukan perencanaan yang dinamakan perencanaan berbasis data yang nantinya harus tertuang dalam RKT dan RKS. Jadi RKT dan RKS itu harus membuat program yang berdasarkan rapor pendidikan. Nah, kita akan lihat dulu rapor pendidikannya. Ini bisa di rapor pendidikan dulu. Nah ini ya. Jadi rapor pendidikan itu kalau dibuat itu semua guru bisa. Kalau waktu yang sistem benar-benar itu adalah yang akun belajarnya admin, bapak kepala dan PU. Tapi sekarang guru bisa belajar masing-masing. Jadi masuk pendidikan dan rapor pendidikan. Nanti masuk dengan akun belajar masing-masing. Nanti ada untuk rapor belajar dan belajar sendiri. Nah ini seperti ini Pak, ada beberapa hasil, ada hasil yang PDD, ada laporan rapor, ada rekom. Rekom itu adalah rekomendasi keseluruhan, ada rekomendasi prioritas. Nah di sini untuk panduan tampilannya seperti ini. Nah ini panduan nanti bisa dibaca seperti ini. Kita lihat pelaporan rapornya, ya. Nah lihat. Untuk kemampuan literasi kan tadi sudah baik. Kita mencapai 95,56% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Ini naik nilai capaiannya 95,56, naik 6,67 langkah dari tahun 2023. Nah, bisa kelihatan kalau itu secara angkanya kelihatan. Tahun 2023 itu capaian nilainya 88,89. Tahun 2024 itu nilainya 95,56 sehingga kenaikannya 6,67. Nah, dari kemampuan literasi ada indikator di sini tuh ada kompetensi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum. Ada indikator di sini sebagian besar ini bisa dibaca. Terus di sini ada kompetensi membaca teks informasi nilainya 80,83. Ini tahun 2024, tahun 2023 ini 91,68. Berarti ada kenaikan. Semuanya ini ada kenaikan. Kita bisa lihat terus ke bawah. Untuk numerasi juga seperti itu. Nih untuk numerasi. Nih, tahun 2024 itu mencapai nilai 91,11. Tahun 2023 itu 53,33. Jadi pencapaiannya sangat besar, 37,78. Tapi di brosur juga ada angka gitu kan. Dokter kita di
Operator itu ada tanda untuk numerasi itu mencapai kenaikan yang paling tinggi, ada bintangnya, ada jempolnya, gitu ya. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Ini semua indikatornya naik, nggak ada yang merah. Numerasi udah. Nah, ini ada apa nih, di mana nih? Ada yang merah nih, ada yang merah kegiatan eliminasi itu di kemandirian, tetapi tidak begitu signifikan, kemudian mempengaruhi dukungan psikologi ini turun. Ini tuh apa sih? Ya, masih di evaluasi ya. Di bagaimana karakter itu capaiannya 59,52 tahun 2024. 2023 itu 58,46, ada kenaikan 1,07, kenaikannya sedikit. Ada dilihat di sini juga masih ada yang turun. Nah, indikator-indikatornya itu tentang kreativitas dan kemandirian. Mungkin ini ada memang kenyataannya seperti itu. Di dalam surveinya anak menjawab sesuai dengan apa yang dia rasakan. Itu ya, untuk mandiri, kreativitas dan kemandirian. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa naik. Kemudian dukungan psikologis juga turun 0,43 di indikator tadi apa, di pilar tadi apa, karakter ya, di pilar karakter. Kita lihat selanjutnya. Kita lihat lagi udah itu. Nah, ini masih merah nih. Pengalaman perundingan peserta didik belum waktu dalam merasa dibully, jawabnya teh sayangnya kayak gitu. Makanya kita juga secara nyata harus melawan perundingan. Kayak misalkan dengan guru juga, kadang kita suka nggak sengaja gitu, yang sering aja, itu juga adalah suatu problem yang kadang misalkan kondisinya adalah dalam kondisi bullying. Pengalaman kekerasan seksual peserta didik ini juga turun. Nggak tahu nih apakah ini belajarnya instrumennya bagaimana bisa sampai pada indikator pengalaman kekerasan seksual peserta didik ini mencapai penurunan tahun 2024 ini 7,22, tahun 2023 ini 80. Enggak, ini yang 2024, yang ini 2023 jadi turun ya. Nah, kemudian ini pemahaman yang tingkat guru tentang rokok, minuman keras dan narkoba. Nah, ya dia mengalami penurunan dari ini, penurunannya 11,49. Tetapi ini secara keseluruhan mengalami kenaikannya paling rendah untuk iklim sekolah itu. Ini kan termasuk dalam iklim sekolah. Kemudian ini partisipasi peserta didik ini juga mengalami penurunan sekitar 4,23. Nah, kemudian di ini yang tadi walaupun mengalami penurunan, tapi secara keseluruhan masih ada dalam status baik. Nah, ini untuk proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu di sini kondisinya kurang. Tetapi pencapaiannya mengalami kenaikan karena tahun 2023 itu pencapaiannya 15,96, tahun 2024 20,94, tapi efeknya nilainya masih
kurang 20,9 partai gitu. Ya, masih warnanya ini pink. Kemudian proporsi pembelajaran peningkatan mutu guru dan peningkatan pendidikan itu gimana ya, dari mana apabila dari singular atau gimana? Ini nih, proporsi pembelajaran peningkatan mutu guru dan peningkatan pendidikan ini posisinya kurang. Nilainya tahun ini itu 0,64, tahun 2023 0,41. Jadi dari sisi lain. Kemudian proporsi pembelajaran dan personil mutu pembelajaran itu jadi pelengkap jadi proses KBM ya. Kemudian ini pemahamannya tidak untuk pengelolaan anggaran ini sudah sedang dan kondisinya mengalami kenaikan tapi masih ada dalam kondisi sedang. Proporsi pembelajaran dan lapor secara daring ini juga mungkin dari sebelah ya. Terus nah itu program kebijakan mengenai kesetaraan gender. Nah ini data dari survei yang mana nih? Nilai rata terkait program dan kebijakan satuan pendidikan yang mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal kemampuan, kesempatan, pemenuhan hak dan kewajiban. Ini mengalami penurunan, tetapi di sininya baik, sudah baik. Nah, itu jadi setelah kita refleksi, kita analisa, kita tahu kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, sehingga nanti kita bisa melihat. Nah, setelah melihat ini kita bisa apa nanti rekomendasi yang dianjurkan untuk program-program diadakan di satuan pendidikan kita. Kita bisa prediksi yang ini. Nah, ini rekomendasi secara keseluruhannya. Ya, setiap. Nah, ini contoh misalkan yang pertama untuk iklim keamanan satuan pendidikan, karena kan yang perlu ditingkatkan itu iklim keamanan satuan pendidikan. Levelnya baik, nilai CPM 77,42, level 1 akan masalahnya iklim keamanan satuan pendidikan, level 2 pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras dan narkotika. Akan masalahnya sehingga kenapa kita iklim keamanan satuan pendidikannya apa nilainya paling rendah. Nah, harus dibenahi kegiatan menangnya adanya peningkatan kompetensi GPK dan kebijakan yang menunjang pemahaman dan sikap guru terhadap narkoba. Makanya pada kegiatan mulai besok di kegiatan modelnya akan mengundang mitra narkoba yang nanti akan mensosialisasikan tema tentang narkoba. Itu jadi asalnya kenapa kok memanggil BNN gitu ya, di materi seperti biasanya. Ini berdasarkan rekomendasi dari rapor pendidikan. Jadi rekomendasi kualitas itu sudah menjadi rekomendasi kualitas pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras dan narkoba. Ya walaupun pada kenyataannya bagaimana? Nah kemudian oh iya, sudah saya screen ya. Nah itu yang prioritas nomor 1. Yang nomor 2 itu peningkatan GPK dan kebijakan mendukung pelaksanaan program pencegahan sekolah terkait kesetaraan. Jadi nanti awalnya nanti bapak yang akan menyampaikan. Kemudian untuk karakter, di sini peningkatan kompetensi GPK dan kebijakan yang mendukung sikap benar prinsip. Jadi dalam proses KBM, kita harus memantik siswa bagaimana supaya mereka bisa berpikir kritis. Nyambung, kita kan ketika ngajarkan bukan kita aja ngomong sendiri. Jadi kita harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga siswa bisa berpikir dan bisa mengembangkan pendapatnya.
Dan itu harus dibiasakan walaupun susah. Nggak apa-apa, yang penting kita coba. Nah, kenapa beberapa waktu tahun-tahun sebelumnya itu kita rendah pencapaiannya, kemudian sekarang bisa naik? Mungkin salah satunya adalah usaha kita membiasakan anak mengerjakan soal-soal numerasi. Nah, soal-soal yang berdasarkan yang kita kan setiap ulangan SHP, PSHP, SHJ kita sudah menggunakan bentuk-bentuk berbasis AKM itu, dan sehingga anak sudah terbiasa gitu ya. Nah, mungkin itu begitu harus dibiasakan oleh kita, walaupun pada awalnya ternyambung, rese, untuk berdepan, nggak apa-apa, yang penting dibiasakan. Nggak, bukan semudah membalikan telapak tangan semua ada proses. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua adalah tentang kualitas pembelajaran. Anak masalah yang keduanya metode pembelajaran. Ini peningkatan kompetensi GPK dan kebijakan yang menunjukkan aktivasi kognitif. Nah, di antaranya untuk solusinya itu kita bisa mengakses pelatihan mandiri yang ada di KMR. Itu kita bisa tentang yang menolak itu, atau metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, metode mengeksplor bagaimana kita tentang strategi pembelajaran agar anak belajar bermakna. Itu kan banyak sebenarnya, tidak kayak banyak, tapi kalau ada kan beberapa kita dari yang jauh gitu. Seperti itu. Jadi PMPM itu bukan hanya untuk mengejar sertifikat vaksinasi saja, tapi harus dapat gitu ilmunya supaya kita bisa dipakai gitu. Jadi sekali jalan dapat ilmu, dapat sertifikat. Kemudian itu nanti kualitas pembelajaran, ini kualitas pembelajaran. Di sini peningkatan kompetensi GPK dan kebijakan yang menunjang penerapan praktik inovatif. Ini sudah salah. Berarti kita harus kreatif, gurunya harus terus mengeksplor, harus terus belajar. Nah, nanti di sini solusinya bisa misalkan mengadakan program tentang penerapan praktik inovatif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Nah, ini nanti dijadikan bahan sebagai rancangan LKT, RKT dan RKS. Di sini untuk kemampuan literasi juga masih ada saran-sarannya seperti itu. Itu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan tentang telaah rapor belajar yang merupakan refleksi diri, sehingga kita nanti bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan kita, dan nanti kita bisa menjadikan bahan untuk membuat program perbaikannya yang nanti bisa dituangkan dalam RKT itu. Saya mungkin terima kasih. Nanti kalau ada yang perlu diskusikan silakan, boleh. Maka saya sampaikan kembali ke Ibu Tika. Baik, terima kasih kepada Ibu sudah menyampaikan materi mengenai rapor digital sebagai sumber data perusahaan. Bapak Ibu yang diceritakan mungkin terkait tadi sudah dijelaskan ada yang baru sehingga mereka bisa untuk bergabung langsung bisa raise atau misalkan data langsung akan nanti boleh kita. Jadi Bapak Ibu mangga jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir yang ada di Zoom, boleh hasilnya nanti dipersilakan untuk ini saya nyalakan. Silakan ada Bapak juga langsung ada. Oke. Sertifikat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama narasumber sudah ditayangkan dari lapor pendidikan ada poin masalah perhubungan kemudian yang lainnya ada yang berat juga dari survei kemungkinan yang isinya kan siswa ya. Ini mohon maaf bukan artinya namanya ini kan dari nama baik sekolah dan kita sudah oh nah kemudian pada saat siswa mengisi survei apa ada pembinaan dulu atau mereka langsung mulai atau saya siswa Wanita. kalau mungkin sebaliknya untuk bertani ya dan mungkin ada sedikit arahan mungkin dari pihak sekolah siapapun yang masalah siswa supaya kalau ada pembinaan tidak perlu sudah yang sampai dulu setelah kepastian oleh bukan mungkin orang-orang kata akan bertanya wah kira-kira ada apa ya sampai kemudian saat ini apa yang sangat krusial masalah hubungan sekarang akan digalakan untuk ditanggulangi dan sebagainya itu mungkin yang saya sampaikan mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa terima kasih Pak Wijaya yang sudah menyampaikan saran dan pendapatnya terkait lagi untuk kegiatan survei yang hasilnya tercantum dalam rapor pendidikan itu adalah surveinya berdasarkan asesmen nasional Pak. Jadi anak itu kan kalau asesmen nasional itu mengerjakan soal-soal asesmen anggota dan seluruh jenjang yang seperti kita ini, nah itu kan kita tidak ada kondisian sebagai apa yang kita inginkan gitu, biarkan aja alam murni alami dan mungkin untuk hal ini anak menjawab apa yang dia rasakan berlebihan. Nah ini dari ruang itu jawab kita, dari evaluasi dan refleksi buat kita. Di sini kita sebagai guru juga memahami atau kita membiarkan anak perkembangannya boleh kita tidak memberikan peringatan gitu. Nah anak jadi merasa seperti itu mungkin. Jadi dari sekarang kita mungkin mau komitmen juga hal sekecil apapun tentang perhubungan kita harus lawan, katakan tidak. Ya, kita berpikir atau apa, saya suka nulis sama Pak Azan mungkin itu juga merupakan perhubungan masuk dalam kategori perhubungan. Itu sangat beda sekali itunya apa definisinya. Ya mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik lagi dan pada kenyataannya juga mudah-mudahan tidak ada perubahan karena kita sudah melakukan dari perhubungan ini pun kita sudah melaksanakan di dalam perhubungan untuk calon siapa siswa baru itu mungkin Pak Wijaya Bapak Yang di ada hubungan sebenarnya ada guru sudah ada jadi kita harus jelaskan ya di sini orang merasakan itu yang perhubungan dari kita gitu ya itu ya maka mungkin bapak mau mengatakan ya betul kembali melalui pertanyaan
Jadi kalau di SC ke belakang bahwa pendidikan itu adalah proses butuh suatu satuan pendidikan. Jadi gambaran butuh untuk satu lembaga pendidikan yang dihasilkan dari berbagai dengan belajar dan asesmen. Jadi ini anak itu memiliki dengan kemampuan mereka dan hal yang dirasakan dari pihak mereka. Dan guru waktu saya tanya sama Bapak Ibu, kalau sana dari pada saya yang dengan kesulitan kita akan mendapatkan suatu alhamdulillah hasil semua Bapak Ibu semuanya kita mendapatkan video itu berupa proses kinerja. Terima kasih. Itu karena sudah tapi ada instrumen yang masih dianggap kurang oleh kelompok kita. Salah satunya adalah pemahaman beberapa guru ya dengan bahaya dan beberapa narkoba dan demokrasi. Beberapa tentang ini pemanfaatan narkoba dan pemanfaatan ada dari yang itu di bawah pimpinan saya sampaikan Pak, mohon maaf saya dari sekolah saya sudah menerima lapor pendidikan dan sudah saya simak saya sampaikan karena ternyata proyek yang sangat digunakan dan memberikan berkenaan di Papua kami masih dipandang rendah menghadapi apa yang dilakukan dari kelas apakah sebenarnya itu akan di sekolah ini mungkin hasil dari pengisian betul Pak tapi yang dikatakan ini lapor nanti bisa dibaca orang yang sangat buruk dibaca orang yang sangat buruk sehingga mungkin sebelum saya tidak rasa dengan orang kalau masih ada guru kami berkata bahwa saya tidak tapi Pak tolong ini dalam satu kalimat satu klausa yang berarti itu satu derajat satu syarat antara rokok narkoba dan minuman keras. Kalau bisa ada bisa Pak rokok narkoba dan minuman dari narkoba dan minuman keras. Oh iya itu betul kan? Karena kalau masih dijual bebas di warung kali di dalam suatu kali di mana kali yang komunikasi tentang peraturan ini gimana bagusnya untuk kebetulan kalau kita antara instrumen narkoba dan narkoba itu pertama itu karena kebetulan salah satu yang terbaik ada yang pasti mungkin kalau bapak ibu pasti akan memberikan jawaban yang sama sehingga orang pendidikan tetap sama dengan guru. Jadi kalau kita masih saja dilihat, insya Allah akan diberikan ini hanya dari masalah lagi karena kita berikan sebagai sesi kepada pendidikan. Jadi kita untuk siswa yang menentukan adalah mereka ya siapa saja siswanya laksana dan dari perbuatan tapi kalau itu kita akan memaksimalkan karena ada jawaban dari siswa atau dalam kesempatan yang kalau itu jawabannya sesuatu kalau anak bisa melakukan hal ini juga kalau bisa melakukan kondisinya tapi karena anak itu random jadi kadang tidak bisa memastikan hasilnya dari kondisinya tapi kalau ini kalau sudah semua agar apapun yang kita lakukan yang kita tindakan itu mau kamu jadi yang inilah bagaimana sendiri yang melakukan kita secara utuh bahwa menjadi kita sebagai sisi ini tahun kali ini dan nanti imbasnya terhadap budaya yang kita lakukan dalam waktu pendidikan.
Misalnya mungkin berapa itu saya mohon masukannya, ya, mohon masukannya untuk program-program yang akan berdasarkan data yang ditetapkan jadi ya, beliau terangkan selain para lain, saya juga para guru yang lain, sebenarnya ini dari silakan yang sesuai dengan data yang jadi rekomendasi lapor kita, silakan Bapak Ibu menjelaskan apa yang kita akan laksanakan terutama periode waktu sekarang sampai sekarang. Saya mungkin kembali ke kemudian dan pasti yang sebelumnya beberapa hari dari teman-teman kita. Pak, seperti demikian Pak. Kami sebagai guru terutama Pak, apa aja yang denganmu tadi? Saya masalah pembinaan. Sama saya mungkin dulu apa batasannya antara pembinaan kemudian mendidik kemudian hukuman apa memang perbedaannya masih jauh pada kita kenapa bukan tekan supaya kelihatan lebih pintar anak mungkin anak menanggapi pembinaan apa batasannya sampai mana pembinaannya seperti ini. Apalagi ada suami, ada anaknya, boleh anak hubungan dan sebagainya. Itu saja mungkin. Bisa akan coba menjawab. Terima kasih Pak Ujan. Itu batasan caranya akhlak perlindungan, mendisiplinkan. Saya belum bisa mengenai kata-kata batasannya seperti apa ya, cuma mungkin ini sebagai untuk orang-orang aja. Kalau itu mungkin bisa karena merasa dari perlakuan di depan yang lain. Jadi ada di sisi kita itu materi di sisi kondisi nanti boleh Bapak bisa udah dipelajari itu topiknya udah itu. Ya, karena caranya anak memiliki anak, tetapi dengan cara yang positif, itu tidak dalam mempermalukan anak, itu maksudnya. Tidak dengan ada di sini kalau saya juga sama dengan nada bicara saya kan bicaranya tinggi, dengan saya tidak marah. Ya, tapi kalau saya itu yang tidak yang baru kenal, baru tahu, belum masalah emang nada bicara saya tinggi, mungkin ini juga ada latar belakang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya itu alhamdulillah nah, ya sebenarnya sih mungkin kita harus lebih belajar memanusiakan aja gitu ya, agar bahwa bagaimana kalau ya itu tak gitu. Kalau saya ya itu gimana ya? Saya juga bingung. Tapi dari yang kelihatan lebih jangan sampai anak itu merasa di mau di depan teman-teman itu Bapak mau menambahkan juga atau yang lain ada yang menambahkan? Ya, sebetulnya ini hanya karena kondisi waktu saja. Padahal dulu ketika kita sekolah atau mungkin sebelum ada pendidikan karakter, kita baru dari dulu tidak ada satu kesalahan. Bahkan itu sebagai suatu motivasi sebagai salah satu bentuk kesulitan agar pulang itu. Tapi karena sekarang dibatasi oleh alam yang melalui adalah paham dari barat yang tidak semuanya sama dengan kultur kita. Akhirnya kita tetapnya
bahwa ada kultur mereka. Ya ini sebenarnya kalau pendapat saya, kalau itu menggunakan verbal, ketika itu menurunkan nilai persoalan itu dianggap berhubungan dengan kuliah. Ya nilai, jadi yang bernilai, yang tidak menggunakan itu seseorang itu tidak mengapa. Bisa sebagai dalam verbal ataupun tindakan. Jadi kalau masalah tindakan pun ya pun misalnya yang datangnya setelah ini disebut jadi katanya ya yang kalau saat ini padahal itu sebagai aturan bahwa nanti harus seluruh pagi datanya. Tapi karena itu atas yang satu itu sudah dibawa antara sinilah antara dua atau aplikasi, tapi tetap berdampak yang negatif terhadap ya sebenarnya kita nanti saja nanti sekitar yang tidak orang yang jadi yang tidak karena memang penyampaiannya sekarang sudah berubah yang ada juga lebih sensitif lagi apalagi yang mereka yang tujuan atau mengelompok sehingga juga bisa menjadi viral. Nah itu yang bermasalah. Karena lagi mampuannya banyak aduan. Banyak yang sekarang yang mengerjakan anaknya tanpa melihat latar belakang masalah. Itu sekarang. Belum di sini pun tidak ada. Ya. Tapi kalau kita di sini ada proyeknya yang latar belakangnya adalah keamanan. Juga seperti tapi kalau kita masih mendapatkan dukungan lagi, tinggal dikatakan lagi kita dapatkan delta pagi dalam waktu pendidikan ini. Semuanya kita katakan lagi, semua sudah jauh, tapi sebenarnya kita katakan lagi punya deltanya masih muncul dan kamu juga dapat reward. Ya selama ini baru, amin ya Allah. Jadi rewardnya hanya kondisi sebenarnya mengkomunikasikan itu kita semua sehingga kelihatan yang menggunakan sosial yang baik dapat positif. Nah, di dalam jadi salah satu dan yang itu menarik kita sebenarnya maksimal dan harus melakukan kalau kita naik dan itu saja bagi pelanggan. Terima kasih Bapak. Saya ingin menambahkan atau mengulangi kembali untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini mengobrol dengan hadir dulu. Silakan jika ada yang ingin lagi, silakan sampaikan dari kalau baik terima kasih dulu. Semoga Allah berkawan hasil lebih berbagi dengan datanya positif. Kalau datanya negatif berarti turun enggak. Jangan sampai datanya negatif, jadi harus positif mengalami kenaikan tentunya. Kan itu bukannya sekedar mengisi instrumen saja. Tadi kita bisa aja menjawab sesuai dengan apa keinginan kita. Tapi untuk anak kan kita nggak bisa kondisikan. Jadi itu juga harus menjadi rekomendasi buat kita. KBM harus lebih bagus lagi. Proses belajar mengajar harus lebih mengerti sifat untuk training, ya, inovasi dan harus dilibatkan. Kemudian ya itu tadi untuk masalah pengulangan mungkin kita tekan lah, jangan sampai kalau tidak sadar jangan sampai terjadi gitu ya. Itu kan manusia kadang bukan kalau di rumah tapi di kamar jadi kita lihat itu tadi kita bawa
kita bisa melihat di mana kalau yang mahal disebut disusun sedikit udah mau itu. Tapi kita tahu ada yang baperan, itu bahkan gitu ya. Kita sebagai orang dewasa juga ada yang baperan, ada yang enggak. Kalau saya misalkan kalau nanti memang ada yang baperan itu kita namanya kita nggak jangan dengan orang misalnya. Jadi kita maksudnya sih pakai itu pakai di aplikasi atau misalkan tadi mau dari situ misalkan kan ada yang seperti itu juga. Nah ini lalu kita memperbaiki diri saya terutama memperbaiki diri kita masing-masing untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sesaja mungkin terima kasih saya berkali-kali kepada Mas Nedi. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyampaikan materinya yang kemudian menjawab mendengarkan. Terima kasih dari kawasan atau yang tindakan kemudian dari kami untuk menyampaikan ini jadi sesuatu yang orang ini dapat menyampaikan yang sekolah lagi tapi menjadi acuan kita untuk lebih baik beberapa minggu dari semoga nanti kalau tindakan selanjutnya dapat mendapatkan yang sehingga kedepannya bisa mendapatkan reward kita yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Dan saya silakan diisi untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian saya mengatakan untuk mengisi tinggalkan dengan benar karena nanti insya Allah bagaimana sehingga akan nanti diundang melalui tinggalnya masing-masing. Jadi kita mengalami apabila dialami untuk proses dari organisasi masyarakat ini yang kedua bukan kita bersama dengan untuk berbagai hasil kita melakukan aktivitas ini dapat membuat dengan yang sudah bergabung dengan kita kameranya kita akan bekerja sama dengan Ibu sebagai bukti bahwa kita sudah mengikuti aktivitas ini. Mana Ibu Leni? Kedap. Jadi kepada Ibu Iis Sultan dan Ibu Iis dengan silakan aktif tanggung ya. Jempol. Solid. Boleh sering. Solid. Yes. Enggak gaya mah. Di Pak Wijaya Sini. Oh, di sini aja. Kantor ngabsen ya, Teh. Oh ya. Ayah, Pak Wi. Kamerana. Ngabsen kan orang Teh. Yang kita boleh nanti untuk Ibu ya. 1, 2, 3.
Anti bal. Iya mana absen Bu? Bersama sekali. Nanti kembali kita akan kembali dengan besok hari kita dan kita akan coba untuk pembinaan Nyalain mana hal? Terima kasih. Kita dan yang utama adalah sebagai terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.